Yakin kesisa banget ya. Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan menguji bagaimana sih performa dari Satria FU ini. Karena sekarang itu lagi zamannya roasting atau hujat otomotif mengenai ada yang bela Honda, ada yang bela Suzuki ya. Karena adanya DOHC, yang satu DOHC Hello Kitty, yang satu DOHC overboard atau yang biasa disebut dengan real DOHC. Nah, bedanya DOHC milik Honda itu DOHC yang square. Jadi bedanya itu hanya ada di square dan overboard. Suzuki itu overboard dan Honda itu menggunakan square. Bedanya lagi ya karena diameter pistonnya lebih lebar untuk di Suzuki, jadi bisa dikasih katup in dan X-nya itu lebih gede. Ya, jika dilihat dari kubikasi mesinnya ini mirip-mirip, bedanya hanya di bore stroke-nya saja. Kalau overboard di Suzuki pasti tenaganya bisa lebih tinggi karena putaran mesin bisa berputar lebih tinggi ya daripada yang square. Sedangkan untuk yang Honda ini tenaganya juga lebih kecil, tapi karena square ini untuk torsi puncaknya bisa diraih di RPM yang lebih rendah. Jadi harusnya untuk RPM bawah ke tengahnya itu tenaganya enak. Sedangkan putaran atasnya sedikit kurang ya. Sedangkan Satria FUFI putaran bawahnya yang loyo tapi tenaga tengah ke atasnya itu mantap. Harusnya pakainya FU injeksi ya atau GSX. Cuma karena nggak ada, tapi ya sebenarnya masih mirip-mirip. Ini menggunakan DOHC tapi pendingin udara dan masih menggunakan karbu. Persamaannya itu sama-sama overbore ya kalau dari DOHC-nya Suzuki. Nah, secara speknya harusnya FU itu hanya unggul di jalan lurus saja ya. Di jalan lurus nafasnya lebih panjang, top speed lebih tinggi. Karena nafasnya panjang dan tenaga bawahnya agak loyo, jadi kalau buat boncengan di jalan datar pun kadang ya kerasa lebih loyo gitu ya untuk di putaran bawahnya. Dan begitu juga kalau untuk nanjak ya, DOHC overbore ya itu akan lebih susah. Mari kita buktikan pakai motor ini. Tapi sebelumnya saya akan tes di jalan lurus dulu ya. Nanti saya akan tes juga di tanjakan dan berboncengan. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan tes. Saya nggak tahu suaranya bagus atau enggak. Semoga aja suaranya bagus. Nah, ini DOHC overbore itu unggul di jalanan kayak gini. Jalanan yang mulus dan datar ya. Seperti contohnya di FU ini, kalau di RPM 7000 ke 8000 tuh tenaganya udah mulai nusuk. Tapi kalau di bawah 6000 itu tenaganya masih biasa aja. Nggak seperti motor 150 cc lah tarikan bawahnya. Apalagi kalau untuk berboncengan. Ya kalahnya DOHC overbore di situ sih, tengah ke bawah. Jadi nggak usah saling menghujat karena sebenarnya ada plus minusnya gitu ya. Square juga oke, overbore ya kalau yang suka kenceng ya oke. 9000 RPM enak nih. Dan getarannya minim gitu ya. Ya overbore ini. Kita coba di jalan lurus, ini jalan CLS ya di daerah Kebumen. Kalau teman-teman yang suka touring melewati jalur lingkar selatan atau jalur lintas selatannya Kebumen ya lewat sini. Nah, ini kalau untuk motor-motor overbore kayak gini cocok, tapi kalau untuk di tanjakan nanti kita coba, makanya tonton videonya sampai habis. Saya di sini nggak pakai action cam ya karena rusak, mungkin besok kalau udah beli lagi. Jadi mungkin gambaran agresifnya nggak terlalu kerasa ya. Ini ya. 1, 2, 3. 7000 naik ke 8000. Lari 100. Nah, itu enaknya overbore. Itu masih 9000, itu masih jauh dari limit. Ya overbore enaknya kayak gitu. Sedangkan untuk square lari segitu itu udah pasti udah geter. Ya, jadi kayak gitulah. Overbore itu nafasnya masih panjang. Tadi itu belum sampai limit ya, masih panjang gitu ya. Karena diameter pistonnya lebih lebar, langkasnya lebih pendek, jadi bisa di RPM yang lebih tinggi.
Cuma karena saya takut ya, safety lah. Jadi sebenarnya semua itu plus minus dan ada kekurangan lagi, nanti kita bahas. Kita sekarang mau tes untuk tanjakan. Nah, ini overbore DOHC, drill DOHC. Ya, ini seharusnya sama ini dengan FUFI ataupun yang lain. DOHC ya di tempat, maksudnya bukan masalah DOHC-nya sih. Ini lebih ke masalah overbore dengan square. Ini tanjakannya emang ekstrim sih di sini sih. Cobain dah kalau yang mungkin melewati Kebumen ridingnya ya, touring lewat jalan sini nih, karena kebetulan jalanannya baru. Ini deretan jalan pesisir pantai tapi yang di pegunungan ya. Jadi perbatasan antara Cilacap untuk di daerah selatannya, di jalan selatan maksudnya. Nanti belum ada tanjakan ekstrim, sekarang masih fan-fan aja. Itu kalau warga lokal naik motor di tempat kayak gini pada pro-pro banget, gila. Udah paham jalur sih. Nah, ini tanjakan panjang tapi belum terlalu ekstrim. Kalau kita mainnya di RPM sekitar 5.000 6.000 itu nggak nonjok tenaganya, jadi otomatis turun gitu ya. Nah, beda kalau di square, model square di RPM segini masih kerasa nonjok gitu, tenaganya udah mulai dari bawah. Jadi kalau pakai overbore, karena tenaganya nonjoknya di putaran yang lebih tinggi daripada square, harus berani manteng gas lebih dalam. Jadi ya harus sering-sering gonta-ganti gigi juga. Makanya kalau di daerah sini pakai CB, pakai CBR itu lebih mudah daripada yang overbore gitu ya. Nanjak. Nah, ini harus panteng kayak gini ya, tenaga nggak drop. Nih nanjak nih, panjang nih. Ya, kita udah siap-siap nih, panteng 7.000 RPM. Tuh, langsung turun terus. Ya karena udah siap-siap sih, karena udah lumayan hafal tanjakannya. Kalau belum hafal ngedrop nih di sini nih, ngedrop parah. Ini boncengan ya. Jadi emang harus pantengin 7.000 up. Aduh. Kesiksa banget ya kayak gini. Nah, itulah overbore ya, ini tanjakan paling ekstrim. Yakin kesiksa banget ya. Nah, tadi itu merupakan kelemahan dari DOHC overbore. Sebenarnya DOHC-nya nggak usah disebut sih. Nah, itu merupakan kelemahan dari overbore kayak gitu ya. Nanjaknya itu lebih kewalahan daripada yang square ataupun yang overstroke. Overstroke itu lebih mudah lagi dalam nanjak di RPM yang lebih rendah. Ya, tapi sekarang jarang sih yang pakai overstroke ya. Jadi kalau di tanjakan itu ya ngos-ngosan kayak tadi. Overbore itu kalau di jalan kayak gini atau untuk apa ya, agresif, itu kan harus pakai RPM yang lebih tinggi. Makanya rata-rata motor-motor overbore itu bensinnya lebih boros daripada yang square. Kayak CBR R15 itu kan semuanya pakai square ya.
Kalau R15 itu square ada VVA-nya. Kalau yang Honda itu DOHC square. Nah itu rata-rata di 45 km per liter. Nah sedangkan FU FI atau yang sekarang itu ya mungkin di bawah 40. Begitupun ini, apalagi masih karbu, overbore ya, harus RPM tinggi. Untuk di tanjakan kayak gini, kayaknya sih 30-an kecil ya. Di jalan lurus saja paling dapat 35 km per liter. Jadi sebenarnya nggak perlu kita hujat-hujat, mau DOHC yang dikatakan deril DOHC atau yang biasa disebut dengan DOHC overbore ataupun DOHC yang disebut Hello Kitty, sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan ya, nggak perlu kita banding-bandingin lah. Kurang lebih kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian, dan di subscribe untuk dapat update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye. Ini CBR tuh, CBR itu gampang banget nanjaknya. Ini tanjakan paling ekstrim di jalan, saya nggak tahu ya, ini pesisir. Ini ekstrim banget sih, nggak tahu berapa derajat. Ekstrim plus panjang. Tadi sampai ini kan dipisah ya jalurnya ya, atas bawah. Nah, itulah tadi, apalagi 2 tak overbore itu udah pasti kewalahan ya nanjak di sini. Ya seperti yang kalian lihat tadi.